Dulu saya adalah perokok berat, sehari bisa sampai 2 bungkus rokok, itu rokoknya juga rokok kretek siang malam nggak berhenti. Apalagi kalau lagi stres karena pekerjaan yang numpuk pasti rokok harus ada. Lalu apa akhirnya yang bisa membuat saya berhenti dari merokok? Ini adalah cerita saya. Kali ini saya hanya akan berbagi kisah mengenai kenapa sih saya akhirnya berhenti merokok dan bahkan tidak tergoda sama sekali untuk kembali merokok. Padahal dulunya saya adalah pecandu rokok yang berat. Video ini tidak dimaksudkan untuk mengajari teman-teman. Kali ini saya hanya ingin share aja, berbagi cerita saja. Bagi yang berniat untuk berhenti merokok seperti saya zaman dulu. Dulu saya adalah perokok berat. Pekerjaan saya di bidang multimedia, tepatnya sebagai freelance video editor dan motion graphic design. Kadang-kadang di sela waktu saya mempunyai hobi berkesenian juga, kayak melukis, membuat kreasi dekorasi, dan ya ini bisa dibayangkan kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat dekat dengan rokok dan kopi. Jadi setiap pagi, siang hingga subuh begadang, rokok selalu setia menemani sibuknya pekerjaan. Jadi rokok menjadi pelampiasan ampuh untuk membunuh stres karena tekanan pekerjaan. Dan biasanya nih ya, kalau misalkan ada rokok ya pasangannya ada kopi. Pasangan yang paling pas dan paling berjodoh. Dengan rokok tekanan stres terlampiaskan, dengan kopi rasa laparku langsung hilang. Ditambah kerjaan yang menyita waktu, deadline-nya pengen beres cepet, komplit lah hari-hari hanya rokok dan kopi. Lalu ya hasilnya adalah badan saya kurus kering, kerempeng, dan susah gemuk. Sebenarnya pengen banget sih badan berisi, agak gemukan dikit deh, tapi kok susah banget saat itu. Udah minum jamu paling mahal, minum vitamin-vitamin dan lain-lain, tetap aja kurus. Badan udah kayak aki-aki, kurus kering, tinggal tulang sama kulit aja, kecil dan kurus. Sampai-sampai banyak yang meledek saking kurusnya ya. Tadinya saya pikir saat itu emang bakatku kurus aja kali ya. Berganti bulan, keadaan ini mengakibatkan datangnya berbagai penyakit. Ya ini diperparah juga dengan dimulai hilangnya nafsu makan akut, lidah menjadi hilang rasa, makan apapun tidak terasa apapun. Jadi tidak ada terasa asin atau manisnya dan ini sungguh menyiksa pada saat itu. Sudah berbagai pengobatan dicoba, dimulai alternatif hingga klinik. Saat itu ya aku tidak berani untuk berobat langsung ke rumah sakit ya karena biar keadaan sebenarnya parah, tapi sayanya bandel aja, tidak mau disebut sakit dan tidak merasa sakit. Dan saat itu rokok ya masih tetap aja menjadi teman setia karena ya susah banget sih lepasnya, udah bertahun-tahun gitu ya. Hingga keadaan makin parah, istriku dengan menangis memaksa aku pergi ke rumah sakit hingga akhirnya masuklah ke rumah sakit. Dan keadaan saya ini ditangani oleh dokter dan dari sinilah semuanya berawal. Aku kaget pada saat itu, kaget luar biasa ketika sampai di IGD. Aku benar-benar ditangani super kayak orang yang sakit parah. Begitu datang langsung berkali-kali jarum suntik menembus kulit tanganku dan seketika aku tidak berdaya dan dirawat, bahkan ditempatkan di ruang khusus. Saya nggak ngerti kenapa, apakah separah itu gitu ya. Benar saja keadaan aku saat itu parah banget karena beberapa hari di ruang perawatan baru aku merasakan pendengaran rasanya berkurang gitu. Udah nggak bisa dengar normal, badan lemah, nggak bisa bergerak, pandangan kabur. Di sanalah aku tersadarkan semua tentang kesalahan selama ini. Dan ya aku banyak istighfar dan berpikir kalau ini parah pun berikan kesempatan untuk aku memperbaiki diri gitu ya. Karena ingat anak-anak ya, demi anak-anak yang masih kecil-kecil. Dan disitulah aku berjanji untuk tidak akan pernah sekalipun menyentuh rokok lagi. Dan tekad itu kuat sekali karena aku sadar penyebabnya ya adalah rokok ini. Karena tekadku untuk sembuh demi anak-anak, akhirnya aku diperbolehkan pulang. Namun setahun rawat jalan saat itu. Namun begitu pulang, aku mulai dari nol lagi, seperti bayi malahan. Jadi belajar jalan, belajar makan, karena kaki lumpuh, nggak bisa jalan, kaki nggak bisa jalan. Melangkah 1 meter saja rasanya lelah banget. Sehingga sehari-hari kerjaan aku cuma di tempat tidur. Dan selama itu obat-obat yang gede-gede dan banyak aku konsumsi tiap hari selama setahun. Nggak boleh kelewat. Hal yang berat tapi harus dilakukan. Ya akhirnya maksain makan obat itu rutin aku minum, dan tiap pagi aku dituntun rutin belajar berjalan lagi sama istri dan disemangati oleh anak-anakku yang masih kecil. Semangatku tetap ingin sembuh gitu ya.
Akhirnya setahun berjuang melawan penyakit itu, alhamdulillah karena motivasi aku kuat banget dan berdoa tiap hari ingin disembuhkan. Akhirnya ya alhamdulillah kembali sehat, benar-benar sehat. Namun dengan catatan kalau merokok lagi keadaan bisa kembali. Saya pikir pada saat itu ya bahkan mungkin makin parah. Gak mau lagi deh aku seperti itu. Karena pikiran aku sih masih sayang keluarga dan masih ada anak-anak yang masih harus aku urus dan biayai. Tekad ini akhirnya membuat aku memutuskan untuk bertahan hidup sehat tanpa rokok. Sampai sekarang pun kalau misalkan ada teman yang merokok gitu kadang-kadang kerasa gitu ya. Perih di dada, perih nggak enak di dada. Bahkan kalau misalkan parah-parahnya sampai bersin-bersin gitu ya. Tapi itu saya nggak terlalu menampakkan hal-hal itu ke teman-teman yang merokok karena saya juga pernah merokok dan nggak enak juga kalau misalkan nggak sopan kayaknya kalau misalkan di depan teman-teman kita gimana gitu ya. Ya sayanya aja yang ngalah, akhirnya saya pindah tempat atau misalkan mau bersin saya ke belakang dulu gitu ya, bersin-bersin biar nggak kelihatan, biar nggak bikin orang tersinggung gitu ya. Cuma maksudnya seandainya saya menghirup atau mencium asap rokok itu udah nggak kuat. Jadi ya secara otomatis emang rokok udah bukan teman lagi gitu ya, udah nggak cocok sama rokok. Waktu berganti ya akhirnya pola hidup tanpa rokok ini menjadi kebiasaan. Ya tanpa rokok badanku ini makin sehat, makin gemuk dan makin seger. Makan pun ya makin nikmat, ketawa pun makin lepas. Ternyata kalau kondisi sehat enak banget rasanya gitu ya. Ketawa juga enak gitu ya. Dan dari kejadian itulah akhirnya saya nggak pernah nyentuh rokok lagi. Bahkan ya nggak tertarik sama sekali untuk merokok. Walaupun ditawari gratis ya. Banyak teman-teman yang bercandain. Sampai sekarang saya memilih hidup tanpa rokok. By the way, tidak ada benar dan salah di sini. Ini hanyalah masalah pilihan saja sih. Guys, ini hanya kisah saya yang dulu kurus sampai diledek si krempeng hingga sekarang gemuk buncit begini sampai disebut si gendut bahasa Sunda, makin sehat, makin bahagia. Semoga dari kisah ini banyak yang bisa diambil hikmahnya dan yang paling inti saya mau ngucapin kalau teman-teman sayang kehidupan, teman-teman sayang keluarga, coba deh paksain untuk berhenti merokok. Kalau teman-teman sayang keluarga, kalau teman-teman masih mau memandang masa depan. Ini adalah kisah saya. Silahkan teman-teman pilih aja kehidupan teman-teman sendiri. Oke deh gitu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam semangat.